Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Saat ini kita akan memulai pembelajaran kita. Belajar yang serius untuk menggapai cita-cita. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Sakiben Sinaga pada pembelajaran matematika. Saat ini kita akan membahas akar-akar persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak sama dengan 1. Nah, sebelum kita masuk kepada akar-akar persamaan, tahukah kamu kalau pada jembatan itu, di sini jembatan Suramadu, di situ termasuk aplikasi daripada persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat loh. Nah, jadi supaya lebih jelasnya, kita pelajari dulu tentang konsep daripada akar-akar persamaan kuadrat ya. Baik, a x kuadrat tambah bx kuadrat tambah c sama dengan 0. Untuk a tidak sama dengan 1, ini dapat kita faktorkan dengan cara ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini kita buat dulu ke dalam pemaktoran bentuk umumnya ax tambah p kali ax tambah q per a. Dengan syaratnya nanti, lihat di sini perbedaannya, di sini ax per a. Kalau di sebelumnya dia kan a-nya sama dengan 1. Oke, jadi di sini kalau a-nya tidak sama dengan 1, kita lihat syaratnya. Kita cari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B dan jika dikalikan A kali C. Jadi dua bilangan itu adalah bilangan P dan Q. Jadi artinya itu P tambah Q itu harus sama dengan B, koefisien X. Sedangkan P kali Q itu sama dengan nanti A kali C. A kali C, koefisien X kuadrat dikalikan dengan konstanta. Itulah dia syaratnya mencari dua bilangan, dijumlahkan hasilnya B dan dikalikan hasilnya A kali C. Contohnya, 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Ini kita bisa faktorkan dia dengan cara cari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya 5. Namun jika dikalikan sama dengan 2 kali minus 3 atau sama dengan minus 6. Atau dengan bahasa sehari-harinya bisa kita buat ini. Faktor dari minus 6 jika dijumlahkan sama dengan 5. Nah, maka ini bisa kita buat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0 ini. Kita buat ke dalam 2x tambah p kali 2x tambah q per 2 sama dengan 0. Berapakah p dan q-nya itu? Nah, sekarang kita cari dulu faktor dari minus 6. Faktor dari minus 6, pertama 1 dan minus 6. 1 dan minus 6, kalau dijumlahkan 1 tambah minus 6, minus 5. Padahal yang dicari di sini jumlahnya 5, berarti bukan. 2 dengan minus 3, kalau dijumlahkan 2 tambah minus 3, minus 1, berarti bukan. Selanjutnya, 3 dengan minus 2, kalau dijumlahkan minus 1, bukan. 6 dan minus 1, kalau 6 dan minus 1, 6 tambah minus 1 sama dengan 5. Wah, berarti sudah dapat dia. Faktor yang dimaksudkannya itu P-nya sama dengan 6 dan Q-nya sama dengan minus 1. Iya, jadi kita tinggal gantikan P dengan Q-nya. P sama dengan 6, Q sama dengan minus 1. Sehingga
Pemaktorannya bisa kita buat menjadi 2x tambah 6 kali 2x kurang 1 per 2 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat 2x tambah 6 dan 2 ini bisa kita sederhanakan. 2x tambah 6 per 2 itu bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 2x dibagi 2, x, 6 dibagi 2, 3. Sehingga kita perolehlah dia persamaannya. Ya, maka dari sini kita perolehlah hasilnya x tambah 3 sama dengan 0 atau 2x kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari x tambah 3 sama dengan 0 ini, kita perolehlah dia x sama dengan minus 3. Dan dari 2x kurang 1 sama dengan 0, kita perolehlah dia x sama dengan setengah. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0 ini, kita perolehlah dia akar-akarnya x sama dengan minus 3 atau x sama dengan setengah. Mudah kan? Nah, begitulah dia untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat metode faktorisasi di mana A-nya tidak sama dengan 1. Nah, supaya lebih paham lagi kita berikan contoh soal yang lain. 6x kuadrat tambah x kurang 15 sama dengan 0. Maka untuk mencari faktornya ini, faktor dari 6 kali negatif 15 itu sama dengan minus 90. Jika dijumlahkan sama dengan 1. Maka persamaannya ini bisa kita ubah ke dalam 6x tambah P kali 6x tambah Q per 6 sama dengan 0. Kita cari dulu faktor daripada minus 90 yang dijumlahkan minus 1. 1 dan 90 jika dijumlahkan bukan sama dengan 1 ya. 2 minus 2 dengan 45. Kalau dijumlahkan bukan 1 juga. Negatif 3 dan 30 kalau dijumlahkan bukan 1. Negatif 6 tambah 15. Kalau dijumlahkan bukan 1 juga. Negatif 9 dan 10. Nah, kalau negatif 9 dan 10, kalau dijumlahkan hasilnya ini sama dengan 1. Maka dengan demikian kita perolehlah P-nya sama dengan minus 9 dan Q-nya adalah 10. Maka persamaannya ini 6x kurang 9 kali 6x tambah 10 per 6 sama dengan 0. Nah, di sini untuk menyederhanakannya ini, per 6-nya ini tidak bisa semuanya langsung dibagi 6 ya. Maka 6 ini bisa kita modifikasi dia. 6 itu kan sama dengan 3 kali 2. Nah, maka 6x kurang 9 kali 6x tambah 10 per 3 kali 2 sama dengan 0 ini, bisa yang paling depan kita sama-sama bagi dengan 3. Dan yang 6x tambah 10 itu sama-sama kita bagi dengan 2. Maka kita peroleh dari sini 6x kurang 9 dibagi 3 diperoleh 2x kurang 3. Dan 6x tambah 10 dibagi 2 itu sama dengan 3x tambah 5. Maka persamaan 2x kurang 3 kali 3x tambah 5 sama dengan 0. Dari 2x kurang 3 sama dengan 0, kita perolehlah dia x sama dengan 3 per 2. Dan dari 3x tambah 3x tambah 5 sama dengan 0, kita perolehlah dia x-nya sama dengan minus 5 per 3. Sehingga akar-akar persamaan dari 6x kuadrat tambah x kurang 15 sama dengan 0 ini, akar-akarnya adalah x sama dengan 3 per 2 atau x sama dengan minus 5 per 3. Nah, masih bingung? Oke, supaya jangan bingung kita buat lagi contoh yang lain. 10x kuadrat kurang 19x kurang 15 sama dengan 0. Nah, kita cari faktor daripada minus 150. Itu diperoleh dari 10 kali minus 5. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan minus 19, yaitu koefisien X. Nah, ini dia.
faktor dari minus 150 jika dijumlahkan minus 19. Maka persamaan itu bisa kita peroleh menjadi 10x tambah Q kali 10x tambah P per 10 sama dengan 0. Kita cari dulu faktor dari 150. 1 dengan minus 150 kalau dijumlahkan, bukan minus 19. 2 dengan minus 75 kalau dijumlahkan, bukan minus 19. 3 dan minus 50 kalau dijumlahkan, bukan minus 19 juga. 5 dengan minus 30 kalau dijumlahkan, bukan minus 19 juga. 6 dan minus 25 kalau dijumlahkan sama dengan minus 19. Nah, maka dari sini kita perolehlah P-nya sama dengan 6 dan Q-nya sama dengan minus 25. Maka persamaannya 10x tambah 6 kali 10x kurang 25 per 10 sama dengan 0. Nah, ini juga kita lihat belum ada yang bisa sama-sama dibagi 10 ya. Maka 10-nya ini harus kita modifikasi dulu. Yaitu 10 itu sama dengan 2 kali 5. Maka 10x tambah 6 dikali 10x kurang 25 per 2 kali 5 sama dengan 0. Sekarang 10x tambah 6 ini sama-sama kita bagi 2. Dan 10x kurang 25 itu sama-sama kita bagi 5. Sehingga kita perolehlah dia 5x tambah 3 kali 2x kurang 5 sama dengan 0. Nah, maka 5x tambah 3 sama dengan 0 atau 2x kurang 5 sama dengan 0. Dari 5x tambah 3 sama dengan 0, kita perolehlah dia x sama dengan minus 3 per 5. Atau dari 2x kurang 5 sama dengan 0, kita perolehlah x-nya sama dengan 5 per 2. Maka akar-akar dari 10x kuadrat kurang 19x kurang 15 sama dengan 0 adalah x sama dengan minus 3 per 5 atau x sama dengan 5 per 2. Itulah akar-akar persamaan kuadrat yang dimaksudkan. Oke, sudah lebih paham ya. Kita buat lagi contoh yang lain. 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Maka kita carilah faktor daripada 2 kali 3, yaitu 6. Jika dijumlahkan, sama dengan 7. Maka, bisalah kita buat di sini. Pemaktorannya 2x tambah P kali 2x tambah Q per 2 sama dengan 0. Cari dulu faktor dari 6 apabila dijumlahkan sama dengan 7. 2 dengan 3 kalau dijumlahkan bukan 7 ya. 1 dan 6. Nah, 1 dan 6 kalau dijumlahkan sama dengan 7. Sehingga kita perolehlah P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 6. Maka bisa kita ubah menjadi 2x tambah 1 kali 2x tambah 6 per 2 sama dengan 0. Nah, di sini 2x tambah 6 dengan 2 ini kan, per 2 ini bisa kita bagikan, kita sederhanakan. Sehingga kita peroleh 2x tambah 1, 2x tambah 6 dibagi 2 kan sama dengan x tambah 3. Sehingga diperolehlah dia 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Dari 2x tambah 1 sama dengan 0, kita perolehlah x-nya sama dengan minus setengah. Dan dari x tambah 3 sama dengan 0, kita perolehlah x sama dengan minus 3. Sehingga akar-akar persamaan dari 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0 adalah x sama dengan minus setengah atau x sama dengan minus 3. Oke, jadi sangat gampang ya untuk memfaktorkannya. Oke, di sini kita berikan lagi satu contoh soal lagi supaya lebih paham ya. 2x kuadrat tambah 6x kurang 20 sama dengan 0. Kita carilah dulu faktor daripada minus 40 jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 6. Maka persamaan ini kita ubah dulu dalam bentuk pemaktorannya. 2x tambah P kali 2x tambah Q per 2 sama dengan 0. Cari faktor dari minus 40 yang jumlahnya sama dengan 6. Minus 1 dan 40 kalau jumlahkan bukan 6 ya.
negatif 2 dan 20 kalau dijumlahkan, bukan 6 juga. Negatif 4 dan 10 kalau dijumlahkan sama dengan 6. Nah, maka sudah kita perolehlah dia P dan Q-nya. P-nya sama dengan minus 4 dan Q-nya sama dengan 10. Maka persamaan ini bisa kita ubah 2x kurang 4 kali 2x tambah 10 per 2 sama dengan 0. Nah, yang ini, yang di kiri dan yang di kanan sama-sama bisa dibagi 2. Jadi, kemana mau kita bagikan ini? Nah, kalau seperti ini bebas mau kemana pun kita bagikan. Jadi di sini Bapak buat bagikan ke yang kiri saja. Sehingga 2x kurang 4 bagi 2 itu sama dengan x kurang 2 kali 2x tambah 10. 2x tambah 10-nya tetap ya karena tidak dibagikan lagi. Maka diperoleh dari sini x kurang 2 sama dengan 0 atau 2x tambah 10 sama dengan 0. Dari x kurang 2 sama dengan 0 kita perolehlah x sama dengan 2. Dari 2x tambah 10 sama dengan 0, kita perolehlah x sama dengan minus 10 per 2 atau sama dengan minus 5. Nah, itulah dia akar-akar daripada persamaannya. Jadi, bisalah kita simpulkan dari sini. Akar-akar dari 2x kuadrat tambah 6x kurang 20 itu sama dengan x sama dengan 2 atau x sama dengan minus 5. Oke, jadi lebih gampang untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Iya, jadi kalau tadi sebelumnya kita sudah mempelajari dari A-nya sama dengan 1, sekarang sudah kita pelajari A-nya tidak sama dengan 1. Jadi untuk persamaan kuadrat, apabila tidak dapat difaktorkan nanti, kita bisa cari dengan rumus ABC. Dan mencari akar-akar persamaan dengan rumus ABC akan kita pelajari pada pertemuan kita berikutnya. Jadi silahkan diulang-ulangi pembelajaran hari ini supaya lebih paham dan bisa mengerti tentang persamaan kuadrat dan akar-akar persamaan kuadrat. Terima kasih, salam sehat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan diulang-ulangi lagi pelajarannya. Dikerjakan soal-soalnya, terus berlatih sehingga kita mampu. Ingat, matematika itu mudah. Matematika itu pelajaran yang mudah, asal kita mau berlatih. Allah bisa karena biasa. Tetap semangat. Salam sehat.